Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di WP Entertainment. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai keprihatinan kondisi negara kita Indonesia tercinta. Dengan terpaksa dan dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus prihatin dengan situasi dan kondisi negara kita saat ini. Keperhatian di dalam hal apa? Tentu di dalam banyak sekali. Prihatin dalam bidang pendidikan, prihatin dalam bidang hukum, prihatin dalam bidang ekonomi, prihatin dalam bidang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Semua itu terjadi karena ketidakpiawaian pemerintah Indonesia, baik dari presiden, dari menterinya, dari staf-stafnya, turun lagi ke dinas-dinasnya, kepala daerahnya. Semuanya serba memprihatinkan. Secara umum, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak heran lagi dengan berita-berita korupsi, sudah tidak heran lagi dengan berita-berita terkait dengan mafia hukum, sudah tidak heran lagi terkait dengan berita-berita masyarakat yang terzolimi, masyarakat yang dirampas haknya, dirampas tanahnya, dirampas hak kesehatannya, dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kabar berita mengenai hal tersebut. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, pemerintah kita baik eksekutif maupun legislatif, ya DPR. Nah, kalau DPR kan memang dari dulu nggak berguna ya, nggak ada gunanya, jadi ya kita kesampingkan aja, memang nggak ada gunanya. Tapi si eksekutif ini malah seolah-olah tutup mata, tutup telinga, seperti nggak mau tahu, seperti lepas tangan dan sekedar menjalankan pekerjaannya sehari-hari untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, negara kita bisa dibilang cukup memprihatinkan. Saya melihat yang pertama, nilai rupiah yang semakin lemah terhadap dolar. Ya. Nilai rupiah saat ini mencapai 16.000, kurang lebih mencapai 16.400, dan ada kabar bahwa ada kemungkinan rupiah akan terus melemah terhadap dolar. Ini mengindikasikan bahwa pemerintahan kita kurang piawai dalam mengelola ekonominya. Sudah tidak piawai mengelola ekonomi, hobinya berhutang. Nah, itu semakin memperburuk keadaan. Dari segi ekonomi juga kita melihat bagaimana negara kita ini belum bisa melihat skala prioritas, mana yang lebih prioritas, mana yang harus didahulukan, dan mana yang tidak. Kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia saat ini banyak sekali yang belum sejahtera. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan secara layak, belum memiliki usaha secara layak, belum memiliki pendapatan secara layak, tetapi negara justru menghambur-hamburkan uang untuk membangun infrastruktur yang sebenarnya tidak terlalu urgent, sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Contoh, masyarakatnya masih banyak yang kelimpungan dan kekurangan. Tahu-tahu negara kita ini tanpa persetujuan rakyat
ya tanpa persetujuan rakyat membangun IKN dengan modal yang begitu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa persetujuan rakyat, tahu-tahu negara kita membangun yang namanya kereta cepat waswus. Itu apa itu? Yang sebenarnya itu nggak dibutuhkan secara massal gitu, hanya mungkin segelintir orang, sedikit orang saja seperti itu. Tapi secara umum, secara keseluruhan, banyak masyarakat yang tidak menggunakan hal tersebut, tidak menggunakan jasa WUS tadi itu, waswus apa tadi itu. Kemudian pembangunan bandara di mana itu yang sekarang katanya, saya lupa nama bandaranya, tapi katanya jumlah penerbangannya sedikit sekali, sehingga ya kalau secara bisnis ya nggak inilah, nggak worth it lah, nggak imbang antara modal, antara biaya operasional dengan pendapatan gitu. Itu dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi saja kita sudah melihat betapa carut marutnya negara kita karena ambisius pemerintah kita, dan pemerintah itu konyolnya nggak pernah melibatkan masyarakat dalam kepentingan, dalam memutuskan hal-hal penting tersebut, semau-maunya dia itu. Kemudian dari segi pendidikan, nah ini dari segi pendidikan ini makin hancur lagi gitu kan. Dari segi pendidikan ini sudah kurikulumnya gonta-ganti, nggak jelas, arahnya kemana nggak jelas gitu kan. Mau dijadikan apa generasi muda kita ini nggak jelas itu kan. Terus kesejahteraan pendidik, tenaga pendidiknya, nah itu yang cukup memprihatinkan. Sebenarnya DPR yang kerjanya cuma tidur, ya kerjanya nyantai-nyantai, digaji puluhan juta setiap bulan. Guru yang setiap hari, apalagi yang ngajar di pedalaman, setiap hari ada yang dia harus nyebrang sungai, dia harus jalan kaki berkilo-kilometer yang di pedalaman-pedalaman itu. Setiap hari harus berangkat, kerja keras menghadapi anak-anak dengan berbagai macam latar belakang. Guru harus menahan emosinya, harus besar kesabarannya, digaji paling cuma 150.000 sebulan. Padahal guru itu sangat penting sekali, posisi guru itu sangat penting sekali untuk negara kita. Tapi tidak diperhatikan kesejahteraannya. Justru malah digaji 150.000 per bulan. Sedangkan DPR yang sebenarnya ini saya perbandingan aja ya, karena memang DPR dengan guru ini kan lebih berfungsi guru sebenarnya. Kalau DPR ini nggak fungsi-fungsi amat. Ya kita tahulah kinerja DPR seperti apa, tidur di rumah, ungkang-ungkang kaki, ya, markup anggaran, kayak gitu aja. Tapi digaji puluhan bahkan ratusan juta setiap bulan. Sedangkan guru yang setiap hari mendidik anak-anak kita, ya, setiap hari meluangkan waktunya untuk mendidik anak kita, adik-adik kita, generasi-generasi kita, itu hanya digaji 150.000 sebulan. Sebulan itu 150.000, bayangkan. Ada cerita dari teman saya, dia seorang guru, ya. Dia itu per bulan cuma digaji 150.000. Ini fakta ini. Dan jarak tempuh rumah dia dengan sekolahnya itu sekitar 30 menit perjalanan. Pulang pergi artinya 60 menit, 1 jam. Sehari dia berangkat itu membutuhkan bensin paling tidak 10.000. 10.000 kali 1 bulan, paling tidak dia butuh uang bensin hampir 300.000 sendiri. Uang gaji dia itu nggak cukup untuk menutupi kebutuhan bensinnya. Lalu bagaimana untuk makannya, bagaimana beli seragamnya. Yang lebih parahnya lagi, teman saya itu diminta iuran inilah, iuran itulah, ikut pelatihan inilah, ikut pelatihan itulah, yang semuanya itu berbayar. Jadi selama ini itulah cerita pilu seorang guru yang honorer pastinya ya. Setiap hari berangkat, gaji 150.000, untuk uang bensin aja kurang, suruh iuran ini itu segala macam,
justru nggak dapat penghasilan, kayak seolah-olah tidak digaji. Nah, itu dari segi pendidikan. Jadi dari segi pendidikan banyak sekali indikasinya bahwa negara kita ini sama sekali kacau pengelolaan pendidikannya. Kemudian dari segi kesehatan, kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat kita yang sudah sakit parah, tapi dia tidak bisa ke rumah sakit. Akhirnya dengan terpaksa dirawat di rumah dengan keluarganya, dengan kondisi yang seadanya. Ketika ditanya kenapa nggak ke rumah sakit, nggak ada biaya. Kenapa nggak pakai BPJS? Ya BPJS-nya nunggak, karena dulu-dulu mau bayar BPJS nggak punya uang, akhirnya nunggak bertahun-tahun. Dan kalau mau berobat pakai BPJS harus membayar denda dan membayar tunggakannya. Itu juga memberatkan masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak berobat. Banyak sekali masyarakat kita yang seperti itu. Ada lagi yang masyarakat kita yang harus berhutang dan sebagainya. Padahal kan kesehatan itu adalah tanggung jawab negara. Negara itu wajib menjamin kesehatan seluruh warga masyarakatnya. Jadi kalau sampai ada masyarakat yang ketika dia sakit kok merasa keberatan saat mau berobat ke rumah sakit, itu jelas kesalahan dari negara kita. Jadi kita banyak sekali menyaksikan kebodohan-kebodohan pemerintah Indonesia saat ini ya, yang tuli, buta, tidak melihat ke bawah, ya hanya mementingkan kelompok keluarganya sendiri ya. Kesejahteraannya masyarakatnya nggak dipikirin, tiba-tiba merubah undang-undang supaya sanak saudaranya bisa nyalon wakil presiden, bisa nyalon gubernur dan sebagainya. Jadi memang pemerintah Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Itulah mengapa saya katakan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama berprihatin bersama. Kita nggak boleh acuh dengan situasi dan kondisi semacam ini. Kita harus mulai sadar, kita harus mulai melek bahwa memang pemerintah kita itu sama sekali tidak lagi memikirkan bagaimana nasib rakyatnya, tapi hanya memikirkan bagaimana dia pencitraannya baik dan sebagainya dan sebagainya. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk penyelenggara negara kita supaya lebih amanah, lebih jujur, dan lebih berintegritas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.